Perhatikan grafik saham berikut. Jika kita bisa kembali ke masa lalu, pasti kita akan membeli setiap kali market mengalami koreksi. Jika kita lebih merasa aman saat berada di sideline dan melewatkan kesempatan-kesempatan emas yang diberikan oleh pasar, maka uang kita justru berpotensi terkena resiko opportunity cost. Di video ini saya ingin sharing beberapa saham blue chip dengan valuasi menarik yang saat ini sedang memberikan kesempatan emas untuk serok banyak. Astra International kode ASII merupakan salah satu saham yang sangat menarik saat ini. Dihitung dari titik tertingginya di 2017 yang lalu, hingga kini ASII sudah turun sekitar 50%. Alasan kenapa ASII mengalami penurunan tidak lepas dari penjualan mobil nasional yang melemah dan tercermin pada laporan kuartal 1 tahun 2024 yang lalu. Baik top line maupun bottom line ASII kompak mengalami penurunan dibandingkan kinerja pada kuartal yang sama tahun 2023 yang lalu. Selain itu, masuknya pabrikan EV asal Cina, BYD, juga menjadi isu negatif bagi para investor. Kita lupakan sejenak berita-berita negatif yang sedang menerpa ASII. Berikut beberapa alasan kenapa ASII masih menarik. Pertama, valuasi sudah sangat murah. Menggunakan rasio PER dan PBV, saat ini PER ASII ada di 5,8 kali, di mana sangat murah jika dibandingkan PER tahun 2017 di 17,8 kali. PBV juga sama, ASII sempat menyentuh valuasi 2,7 kali di 2017, sedangkan saat ini PBV sudah turun jauh di kisaran 0,9 kali. Alasan kedua tentunya dari dividen yang sangat menarik untuk saham seukuran Astra, di mana tahun ini total dividen interim dan final yang dibagi sebesar Rp519 per lembar. Artinya jika kita dapat ASII di harga Rp4.700, maka kita bisa mendapatkan yield 11%. Kalau ASII bisa terus at least stabil bagi dividen seperti ini, maka investor yang beli di harga saat ini akan menikmati return double digit setiap tahun hanya dari dividen saja. Anyway, area 4.500-an bisa menjadi entry yang menarik karena merupakan support trend line jangka lama yang ditarik dari level terendah 2008 dan level terendah 2020. Bank BRI, kode saham BBRI merupakan BUMN yang bagi dividen paling konsisten ke negara. Total, Rp67,56 triliun sudah disetorkan ke negara dalam 8 tahun terakhir. BBRI sedang mengalami kejadian yang cukup jarang terjadi. Saham BBRI sudah koreksi sekitar 25% dari titik all-time high-nya. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan BBRI masih sangat menarik untuk dijadikan investasi jangka panjang. Yang pertama, kita tidak perlu khawatir dengan penurunan ini karena yang turun bukan hanya BBRI namun BBCA, BMRI, dan BMRI. Semua kompak mengalami koreksi. Artinya, ini hanya siklus naik turun sentimen bisnis di industri perbankan yang disebabkan oleh kebijakan suku bunga BI. Alasan kedua adalah karena kinerja di kuartal 1 tahun ini masih oke dan tidak ada masalah yang berarti. Net interest income tumbuh 9,68% year on year. Laba bersih naik 2,69%. Penyaluran kredit juga masih tumbuh double digit 10,89% atau sebesar Rp1.308 triliun. Yang ramai dibahas adalah dari NPL-nya yang naik menjadi 3,27%, di mana pada periode yang sama tahun lalu NPL di 3,02%. Alasan ketiga adalah adanya sinyal positif dari manajemen di mana mereka akan melakukan buyback. Setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham pada RUPST tahun lalu, manajemen akan melakukan buyback maksimal sebesar Rp1,5 triliun. Dan kebetulan, manajemen melakukan buyback pada saat yang tepat saat harga BBRI sedang terdiskon. Indofood, kode saham INDF, sudah mengalami masa sideways yang sangat lama. Investor yang membeli INDF di Agustus 2011 yang lalu, kini sama sekali belum menikmati investasinya, kecuali dari dividen. Pelemahan rupiah menjadi salah satu pertimbangan investor untuk tidak membeli saham ini karena INDF memiliki kewajiban hutang dalam bentuk dolar yang cukup besar. INDF bagi saya masih merupakan salah satu saham yang layak investasi. Sentimen negatif yang menekan harga INDF sejauh ini masih di seputar makro dan bukan berasal dari kinerja perusahaan. Secara valuasi, INDF mirip dengan ASII di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang mampu konsisten mencetak laba triliunan. Bukan hanya itu, perhatikan revenue dan laba bersih INDF yang walaupun pelan, tapi pasti bertumbuh setiap tahun. Saat ini per INDF hanya di kisaran 8 kali, terdiskon setengah dari valuasi tahun 2017 di per 16 kali. Padahal di 2017 laba bersih mereka hanya Rp4 triliun.
Sedangkan laba mereka di 2023 sudah naik menjadi 8,15 triliun rupiah. Selain valuasi yang murah, secara teknikal, INDF saat ini juga cukup menarik di mana mereka masih berada di dalam formasi bullish triangle. Jika kita perhatikan di time frame yang lebih lama, terlihat sejak 2015 INDF masih terus melakukan konsolidasi yang pelan-pelan membentuk triangle. Saat ini kita masih berada di area support trendline bawah, di mana biasanya para buyer suka melakukan akumulasi. Goto, PT Goto, Gojek Tokopedia, bisa menjadi pilihan spekulasi yang paling menarik di IHSG saat ini. Saya bilang spekulasi karena perusahaan ini masih berjuang untuk mencetak laba walaupun sudah cukup lama menjalankan bisnisnya. Manajemen mungkin mengambil keputusan yang tepat dengan menjual Tokopedia ke TikTok. Karena dengan begitu, Goto tidak perlu menanggung beban mengurus Tokopedia. Goto bisa fokus ke core bisnisnya, yaitu on-demand services dan financial services, sambil tetap mendapatkan recurring income komisi dari Tokopedia dan TikTok Shop yang 24,99% sahamnya masih dimiliki Goto. Kita bisa perhatikan kinerja Goto yang dari tahun ke tahun selalu menuju ke arah yang lebih baik. Goto baru saja melaporkan kinerja kuartal pertama 2024, di mana GTV atau nilai transaksi bruto tumbuh double digit. Kinerja positif ini disertai dengan beban insentif, pemasaran produk, dan beban kas rutin tetap yang mengalami penurunan. Kita bisa melihat tren penurunan rugi Goto di setiap kuartal 1 dari tahun 2021 hingga 2024 yang terus menurun dari 1,8 triliun rupiah di kuartal 1 2021 hingga hanya rugi 861 miliar rupiah di kuartal 1 2024. Manajemen juga berhasil melakukan efisiensi dengan penurunan beban penjualan dan pemasaran hingga 56%. Jadi mereka berhasil menaikkan pendapatan sambil menurunkan beban. Hal lain yang perlu teman-teman ketahui adalah Goto untungnya tidak memiliki hutang yang berarti karena dana yang didapatkan mayoritas dari para investor. Jadi kemungkinan akan resiko bangkrut atau gagal bayar tidak sebesar perusahaan lain yang hutangnya tinggi. Hal terakhir yang menjadi pertimbangan adalah karena Goto memiliki bisnis yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Tampaknya sekarang kita tidak bisa hidup tanpa layanan dari Goto seperti Gojek, GoPay hingga GoFood. Apalagi sejauh ini GoPay masih menjadi e-wallet yang paling banyak dipakai oleh masyarakat di Indonesia. Berkaca dari perusahaan besar seperti Bank BCA, Apple hingga Amazon, kesamaan dari perusahaan-perusahaan ini adalah mereka memiliki produk dan layanan yang selalu dibutuhkan dan barrier to entry-nya besar, sehingga kompetitor tidak mungkin membuat bisnis yang sama. Nah, itu tadi 4 saham blue chip yang menurut saya menarik untuk mulai dikoleksi. Bagi teman-teman yang sudah investasi di saham luar negeri, bisa pelajari video-video saya yang membahas options trading. Dengan options trading, kita bisa menyewakan saham kita untuk mendapatkan income bulanan. Saya sudah bikin 3 part strategi options trading dalam playlist khusus di channel ini. Oke, semoga video ini bermanfaat.